Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassala ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan PDM Kabupaten Gresik, yang kami hormati ibu pimpinan PDA Kabupaten Gresik, dan para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang suci ini dalam rangka untuk bertolak ilmu, dan kita masih berada di pekan bulan Muharram. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dari rumah menuju tempat ini, setiap jengkal langkah kita Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan kemudian Allah mudahkan jalan kita menuju surganya, sebagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi wal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya ia mencari ilmu, mengais ilmu, maka Allah akan mudahkan terhadap orang itu dengan itu jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, boten ngantuk Pak? Ya, bagi yang kira-kira butuh sarjana, silakan sarjana. Tapi untuk kabeh saja. Kalau bayangkan segini sen dan kabeh langsung kosong ini. Jangan sekalian, judul yang saya pilihkan itu adalah melejitkan diri dengan berhijrah. Kalau kita berbicara tentang hijrah, maka teringat oleh pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu adalah dibacakan atau diungkapkan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau berada di mimbar. Apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, di mana beliau berfirman, kata Umar bin Khattab menyindir sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab, apakah itu kitab fikih, itu biasanya setelah berbicara thaharah, lalu kemudian begitu kemudian mau masuk ibadah, itu adalah bab, itu adalah niat. Begitu juga dalam kitab-kitab hadis, kalau tidak berbicara tentang awal turunnya wahyu, lalu kemudian berbicara tentang yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal seseorang itu sangat terkait dengan niatnya. Kualitas di dalam beramal itu sangat terkait dengan niat. Sedang niat itu adalah maudhi'un niyat fil qalb. Tempat dari niat itu adalah di hati, bukan diucapkan. Ada niat yang diucapkan itu adalah ketika haji dan umrah. Labbaika umratan, labbaika hajjan, atau labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan. Tetapi selain itu Rasul tidak mencontohkan untuk kemudian ditalafuzkan, untuk dilafazkan.
Para jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat. Jangan datang ke sini. Di sini pandangannya tersebut itu barang, ibarat ya. Pandangannya tersebut itu terang. Itu menunjukkan bahwa kobaran niat tersebut luar biasa. Tapi kalau sampai di sini kemudian tuh beripati sayu-sayu kayak keterangan gitu, berarti niatnya juga semacam itu. Tidak jauh dari. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Dan sesungguhnya hanyalah seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, karena niat itu di hati itu adalah terkait dengan iman. Al-iman sama dengan Rasul ketika beliau menyatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Di situ pun juga mangkal yang namanya iman. Maka keberadaan niat seseorang sangat terkait dengan imannya, dan keberadaan amal seseorang, keberadaan amal seseorang sangat terkait dengan niat. Iman mempengaruhi niat, niat mempengaruhi amal. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka kemudian dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian kerelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yamlik. Siapa orang yang kemudian hijrahnya adalah tujuan dunia yang ingin diraihnya, boleh jadi dia mendapatkan itu. Alim ma'atin yang hiduhan, atau kalau orang itu hijrahnya karena wanita yang disenangi itu kok hijrah, khawatir dia tersebut itu muncul, tidak mendapatkan wanita yang disenangi, maka kemudian dia hijrah. Kenapa? Karena kentil al-kakutu kabut dengan wanita yang ingin dinikahinya. Maka dulu ada seorang muhajir, orang yang hijrah dikarenakan ada seorang wanita yang disenanginya itu hijrah. Maka orang itu dikatakan muhajir li'ummi Qais. Ya, jadi orang itu hijrah karena Ummu Qais. Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya kita yang hadir ini adalah asli orang bersih. Betul ya? Tidak. Jadi ada yang kelahiran Mojokerto, ada yang kelahiran Banyuwangi, ada yang kelahiran manapun. Lalu kemudian qadarullah dengan berbagai macam warna kehidupan terdampar kebersih. Saya tanya, jenengan kebersih dulu itu nyatanya apa? Nah, kemudian apakah karena pekerjaannya di sini? Apakah kemudian karena calonnya gede-gede? Macam-macam. Maka barang siapa waktu orang tersebut itu adalah kebersih, tujuannya wanita, boleh jadi dia dapatkan. Kalau karena pekerjaan, boleh jadi dia dapatkan. Kan orang itu nanti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia. Jadi kan ketika berdebat ke hidupnya apa? Ibu ya apa? Apa mumpung apa sih gelap? Ya apa? Mencari ridho Allah, kok pilih teman? Padahal yang penting itu adalah pasangan, kalau itu perempuan yang penting soleh, kan gitu bang. Walaupun ganteng, pinter, kaya, anak tunggal, rapopo. Ya banyak. Jangan dulu itu tertarik sama istri, sekarang dan istri itu kan apa? Kalau kemudian orang itu menikah karena dia berpikir, lah ya kok enggak rapi, ya kocok-kocok.
rabi kabeh. Sekali lagi, kalau itu yang kita niatkan dari awal, maka gambaran keluarga yang sekarang ada itu adalah gambaran dulu kita berniat. Sehingga kalau kita menggulung semprot, kata Pak Yai Imam Al-Babi sumber dana di situ. Para jamaah sekalian rahmati wa rahmatullah. Jadi ketika orang tersebut itu punya cita-cita, aku menikah nanti supaya keturunan saya nanti kepingin hafal Quran, maka paling tidak itu adalah mencari wanita pencinta Al-Quran. Betul. Kalau sekiranya sudah mendapatkan itu, lalu kemudian ketemu orang yang punya pikiran yang sama, ya apa caranya begitu nanti anak lahir itu kemudian didekatkan dengan Al-Quran, lalu kemudian berikutnya diarahkan pada pendidikan yang menanamkan Al-Quran. Maka insya Allah kalau sekiranya dari awal itu sudah ada niat yang kuat, maka akan lebih dimudahkan oleh Allah daripada kemudian sepokoknya mengaku aja gelundung semprot. Kira-kira gelundung semprot ya apa jari anginnya, utawa kemudian jojoloknya di jalan ini. Kalau nanti ternyata nanti kekumbangan. Kalau sekiranya kemudian ke arah yang empuk aman, sama kita pun juga sama. Apa yang kita dapatkan hari ini tidak luput dari apa yang kita lihat itu. Lalu Ustaz dulu gak ngaji ya. Lalu pokoknya aku senang kalau senang ya wes. Jadi, saat inilah kemudian ketika kita sudah paham, mulai diniatkan yang ulang lagi. Paling tidak kemudian kita nanti menjadi motor penggerak bagi anak-anak kita, supaya mereka di dalam berkeluarga itu tidak sebagai minat, tidak sebagaimana kita dulu berkeluarga tanpa niat, tanpa ada perencanaan. Sebab orang kalau punya niat itu Pak, pasti akan kemudian ada perencanaan yang matang. Akan begini. Kenapa? Punya goal, punya tujuan. Kalau punya niat, tidak punya tujuan, maka tidak ada planning yang kemudian menjadikan kita akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, para jemaah sekalian, sehingga kemudian di ujung hadis itu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah orang itu sesuai dengan tujuan dia hijrah itu untuk apa? Itu adalah rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini masih mukadimah dulu ya, masih para jemaah sekalian, saya membacakan sekilas sebelum saya membahas sejarah. Tahun dari asal usulnya dimulai ketika seorang gubernur yaitu Abu Musa al-Asy'ari menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal kop surat itu yang tidak memiliki tahun. Kenapa? Jadi kalau kop surat biasanya kan ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Lalu Islam nggak boleh tahu, iya kalau itu. Maka kemudian orang pertama yang mengkristalisir hijrah Nabi sebagai peristiwa amat penting dalam sistem kalender umat Islam adalah Umar bin Khattab. Dan ini adalah atas usulan Ali bin Abi Thalib yang kemudian dia menawarkan bagaimana kalau sekiranya momentum tahun Islam itu adalah diambil dari peristiwa heroik yaitu hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yathrib atau Madinah, di mana perjalanan yang ditempuh itu adalah sekitar 380 km lebih. Dengan kurun waktu dihitung dengan menginapnya di Gua Thur itu sekitar 3 hari. Dan kemudian perjalanan semuanya itu adalah memakan
waktu 8 hari. Jadi gak gampang Pak dia sahihin atau Mekah dari Madinah atau dari Madinah ke Mekah cukup berapa jam? 5 jam sudah nyampe. 5 jam. Iya, udah nyampe. Kalau dulu ya dengan istirahat 3 hari, maka perjalanan mestinya itu kali 5 hari itu nyampe. Jamaah sekalian, rahmat wa rahmatullah. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah yang terkait dengan kalender Hijriah, itu sudah ada. Allah itu sudah membuat yaitu jumlah bulan dalam setahun itu berapa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam surah yang ke-9 Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Inna 'iddatash shuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Syuhur itu adalah jamak dari kalimat syahrun. Ada 2 jenis jamaknya, syuhur atau ashhur. Ya, jamak daripada syahrun itu ada ashhur, ada syuhur. Sesungguhnya bilangan bulan indallahi di sisi Allah adalah 12 apanya? Syahran, bulannya. Fi kitabillah itu adalah sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu kata Allah minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Apa itu kata Nabi? Yang satu itu adalah terpisah, yaitu bulan Rajab. Yang 3 itu adalah berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau Rajab mau Jawa ngarani Rajab. Ya. Lalu kemudian Dzulqa'dah mau Jawa ngarani Selok. Ya kan? Apa Pak? Selok, karena dihimpit oleh 2 hari raya, Syawal dengan apa? Hari raya besar Idul Fitri dengan Idul Adha. Makanya Selok. Jadi orang Jawa disesel-sesel udah lain Allah. Sehingga tak mandi duit kawin. Lalu kemudian apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wong Jawa ngarani bulan besar, bulan kaji, mbok bulan kemarin kan sedina kendangane seneng. Bobo. Mari bapak-bapak bingung, ibu-ibu sebagai menteri keuangan bingung. Ya apa ini caranya ngomong ya? Bagian itu piye? Para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah Rajab, lalu kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram sekarang. Wong Jawa ngarani Syura. Iki wayahe Mbak Presiden. Para jamaah sekalian, jadi bulan Syura yang dikatakan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Mestinya dengan kalau punya dalil tepatnya itu adalah bulan Muharram. Yang pertama, kalau jenengan itu berani, insya Allah tidak ada pesaing. Tidak ada pesaing untuk punya dalil.
Kalau nggak punya pesaing, nggak ada pesaing, gedung gampang boleh. Apalagi cuma naik itu lagi perlindungan ini, naik. Kenapa? Sepi. Biasanya kemudian naik tersebut itu gua ya, belum khusus. Tapi kalau bulan Muharram dijamin kesepen. Bahkan Arab mau sukses, kalau semuanya mau sukses, kalau rapi, wong mati, akeh, wong rapi. Ya Allah, enak bulan Muharram. Sekaligus kita syiarkan, kita hilangkan keyakinan yang menganggap bahwa bulan Syuro itu adalah bulan yang membawa kesialan. Nah, para jamaah sekalian, kalau jenengan itu melihat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Tidak hanya sekedar Allah tersebut mencomot kalian atau mencomot kalimat, tetapi diksi yang dipilih oleh Allah itu penuh dengan makna. Kalimat syahrul yang artinya bulan. Jadi kan kalau lihat di dalam Al-Quran baik itu yang ada al-nya ma'rifat asyahru atau syahrat syahrin, maka kemudian dalam Al-Quran disebut oleh Allah 12 kali yang menunjukkan jumlah bulan dalam satu tahun. Hebat. Begitu juga kalimat yaum yang artinya hari, yauman, yaumin, yaumun atau al-yaum, maka dalam Al-Quran itu adalah disebutkan oleh Allah sebanyak jumlah hari dalam satu tahun. Pernah itu? Nih, mau coba untungan? Ya, bapak-bapak, sehari berapa juz bacanya? Ya apa sih? Coba, Muhammadiyah itu sebuah harakah Islamiyah, pergerakan Islam yang ada mutu besarnya. Apa itu? Ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati Rasulillah, yaitu kembali kepada kitab Al-Quran dan kemudian sunnah Rasulullah. Lalu kembali kepada Al-Quran, Quran yang lagi waktu itu kembali nanti Quran semua dilopok. Ayo kita mulai sekarang hijrah. Sehingga orang tahu baca Quran, baca Al-Quran meskipun sehari cuma 1 juz. Pakaian ya sedina sak halaman, tapi ambil terjemahan ini. Enteng kok? Masih lama jenengan Vietnam. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Lalu kemudian coba lihat jenengan, kalau kalender miladiah Masehi apa loh urut-urutannya? Sekarang coba saya ingin tahu urutan kalender Hijriah. Monggo, 1. Langsung Safar katanya. Safar. Terus berikutnya. Ayo mulut dulu. Mulut ayah, Pak Tuh mulut. Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Rabiul Awal, Jumadil Awal, terus Rabiul Akhir, terus ayo Rajab, Rajab, terus Sya'ban, lupa terus jadinya apa? Ramadan, terus Syawal, terus Selom, Dzulqa'dah, terus cepat lagi menyesal cepat. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Saya tanya, Muharram bulan keberapa? Pertama, Ramadan
jelas. Ayo dihitung lah ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ayo dihafalke. Dadi wong Islam kuwi kok ora hafal jenenge ulane ngisi-ngisi. Para jemaah sekalian rahimani Allah ya. Dalam peristiwa hijrah, sebelum saya menerangkan tentang apa maksud hijrah, itu adalah bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang mudah. Rasulullah SAW ketika kemudian ada tanda-tanda mendapatkan informasi dari Allah untuk kemudian berhijrah, maka Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hijrah menuju ke Yathrib. Rasulullah itu dikasih mimpi oleh Allah di mana Yathrib itu adalah wilayah yang penuh dengan ditumbuhi oleh kurma yang subur. Maka kemudian Rasul segera kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Supaya tidak dicurigai. Ini menunjukkan bahwa untuk hijrah harus dengan strategi, harus dengan kekuatan politik, harus menggunakan siasat. Maka jangan kemudian benci kepada politik. Umat Islam akan dipolitiki yang lain kalau umat Islam tidak paham tentang politik. Dengan strategi, coba bagaimana kemudian Rasulullah itu adalah koordinasi dengan Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah itu kemudian diskusi mengajak kepada anaknya yaitu namanya Asma binti Abu Bakar tersebut itu nanti dia yang kemudian bagian mengurusi logistik. Lalu kemudian ada Abdullah bin Abi Bakar yang itu kemudian bertugas untuk kemudian mencari informasi, menjadi intelijennya untuk kemudian berada di kerumunan orang-orang kafir Quraisy. Apa suara mereka nanti kemudian hasilnya itu adalah dilaporkan kepada Rasulullah karena dulu belum ada. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian ada namanya Amir bin Fuhairah yang kemudian dia tersebut itu bertugas untuk apa? Bertugas untuk menggembalakan kambing. Lalu kemudian kambing itu digembalakan begitu banyaknya untuk menghapus jejak langkah Rasulullah yang kemudian berjalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah sekarang digunakan oleh intelijen adalah untuk mengacak sinyal. Betul ya? Saya dulu ketika ikut 212 Indonesia orang iso dilacak sinyalnya, cek iso, kalau iso telepon gini iso telepon. Strategi yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah itu diterapkan oleh intelijen kita di Indonesia. Namanya apa? Jadi Badan Intelijen Negara ini. Dulu di zaman Namrud itu Badan Intelijen Namrud. Nah, para jamaah sekalian rahimani Allah. Begitu kemudian Rasulullah sudah secara matang untuk musyawarah, lalu kemudian ada info dari Allah. Muhammad, sekarang kamu harus segera hijrah besok. Rasulullah SAW lalu kemudian menuju kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, besok tengah malam kita hijrah. Oke, ya Rasul siap menyiapkan 2 ekor unta. Lalu kemudian apa? Rasulullah SAW begitu kemudian kembali ke rumahnya, ternyata bocorlah data komunikasi antara Rasulullah dengan Abu Bakar ini bocorlah. Jadi sekarang itu data Indonesia pun juga bocor. Saya katakan bukan bocor, memang dibocorin. Dibocorin untuk apa? Supaya rekam jejak hitam itu hilanglah.
goblok. Kan itu ada sebetulnya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kala itulah kemudian para pemuda kafir Quraisy siap untuk menangkap Rasulullah karena dilihat sahabat-sahabat pentingnya itu sudah meninggalkan. Tinggal Rasulullah SAW dengan segelintir para sahabat. Akhirnya kemudian mereka dijanjikan untuk mendapatkan 100 ekor unta yang bunting. Ini melarang tapi yang merah mahal ini. Itu jenis kalau sapi itu sapi yang dibeli oleh Raffi Ahmad kemarin. Kira-kira segitu. Dan kemudian begitu kemudian para pemuda itu dikasih iming-iming buta untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Sesampai di sana mereka supaya enggak ngantuk ngopi Pak. Kopi lah kok sing ngantuk sakit kopi diombe. Maka namanya white coffee. Apa? Kopi putih. Oh ini bukan air putih, air bening. Apa? Iki warnanya apa? Putih. Iki warnanya apa? Nah, mulai cerdas saja. Ngaji pisang maksud cerdas. Air bening. Ada jawab sekalian rahimahullah. Begitu kumpul di luar itu, maka kemudian Rasulullah pesan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu tidur di sini pakai mantel hijau. Begitu kemudian Ali, taruhannya apa? Taruhannya kalau mereka tidak mendapatkan Rasulullah yang dicari ini, maka dia harus menjadi penggantinya. Dan dengan kemudian kerelaannya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia ya Rasul siap. Padahal taruhannya mati. Begitu kemudian sudah dari Allah. Kalau bahasa sekarang sinyalnya sudah, hai Muhammad, keluar ukhruj. Keluar. Para pemuda yang tadinya ngentekno white coffee itu keluar. Karena Allah mengatakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Saya pesan iki aja digawe haji-haji sihir. Sampeyan gak ilok kalau itu kemudian orang jabatan polisi diwajibno iki. Nggih apa mboten? Belahin. Engko kemarin ada cekel nyalano ayatnya. Ya. Apa kata Allah? Waja'alna min baini aydihim. Dan telah kami jadikan min baini aydihim dari depan mereka para pemuda-pemuda itu dan dinding penyekat. Wa min khalfihim dan di belakang mereka itu dan ada dinding penyekat. Fa'aghshaynahum kami tutupi mereka fahum la yubsirun sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-9. Para jemaah sekalian, dulu saya hafal Yasin itu ngikut Yasin. Ketika dulu saya meninggal SD siapa? SD kelas 3. Saya ikut Yasin pertama saya baca. Hari kedua roti bocor. Hari ketiga tutup. Hari keempat hafal. Ya, jenengan pun juga sama gitu ya. Hafal Yasin. Kelanjutannya apa enggak? Lah Yasin itu gak boleh lah dibaca malam Jumat. Yasin itu gak boleh dibaca malam Jumat. Tapi Yasin harus tetap dibaca Yasin.
Yasin tetap dibaca, nggak boleh dibocor. Para jamaah sekalian, pondok lain. Begitu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian keluar, lalu kemudian menuju kepada sahabat Abu Bakar dan kemudian bergerak ke arah selatan, dan kemudian setelah itu kemudian Rasulullah menyusuri jalan yang tidak biasanya dilalui oleh manusia. Ini setelah takbiran. Ojo barang ini karena perintah Allah itu kemudian sama halus supaya liwat dah akan menungso dan ditangkap jangan. Itu gak cerdas itu. Artinya apa? Setelah takbir jalankan sunatullahnya, baru kemudian saat itu kemudian tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu jangan tidak memakai setelah takbir wis pokoke bondokan nekatu. Ya aku tangkapku. Boleh. Sebagaimana kemarin itu ada orang yang nekat nenggene haji tapi kemudian pakai nusuk palsu. Ketangkep, ketangkep. 6 tahun di penjara, ada denda berapa juta itu, dan resikonya 10 tahun tidak boleh nenggene kono. Pakai strategi. Nah, para jemaah sekalian, maka ketika kemudian Rasulullah dengan bersama Abu Bakar itu kemudian sampai kepada Gua Sur. Gua Sur itu Pak, nanti kita belajar tentang Allah. Allah itu artinya gua. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surah yang ke-9 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuru faqad nasarallah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه kata. Jika kalian wahai orang-orang Makkah, kalian tidak mau menolong dia Muhammad, faqad nasarallah, Allah sendiri yang menolongnya. إذ أخرجه الذين كفروا. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy kala itu adalah mereka mencoba untuk mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah kala itu adalah Yasnain, hanya berdua dengan Abu Bakar. Maka hari pertama itu namanya apa Pak? Dalam bahasa Arabnya Ahad. Hari kedua namanya Isnain. Isnain. Hari yang ketiga Sulasa, salah satu bukan Sulasa. Kemudian hari keempat Ahad, Rabu. Jadi Rabu. Lalu kemudian apa? Ketika Rasul itu berdua dengan Abu Bakar, idhuma fillah. Ingatlah ketika mereka berdua itu ada dalam sebuah gua. Ghar itu artinya gua. Cuman ghar itu beda dengan kahfi. Kahfi dalam surat yang ke-18 itu yang di dalamnya ada 7 pemuda. Apa namanya? Kahfi tersebut itu lapang Pak, lapang. Di dalamnya enggak sempit, maka dikatakan kahfi. Kalau gua tersebut itu sempit, itu namanya ghar. Seperti gua Hira itu tulisannya ghar Hira. Kalau gua yang ada di Gresik itu gua apa? Terus apa sing indah itu? Gua Maharani itu di mana? Lamongan. Oh, Lamongan. Yes, sorry. Nah, itu kahfi itu seperti Maharani, iso digawe jemblongan. Ya Pak ya? Itu masuk kahfi. Tapi kalau gua yang sempit itu adalah ghar. Maka Allah menggunakan kalimat ghar. Idhuma fil ghar idh yaqulu lisahibi. Ingatlah ketika Rasul itu berkata kepada temannya yaitu Abu Bakar kala itu. Kemana Abu Bakar tersebut itu begitu Rasul meminta untuk istirahat di Gua Sur.
Maka kemudian Abu Bakar meminta Rasul jangan masuk dulu, tak bersihin dulu, karena gua jangan dibayarkan, gua sur sekarang enggak. Dulu itu pernah banyak lubang-lubang dan kemudian banyak sekali yang namanya binatang yang menyengat, yang ketupan. Ono novia kalau jengking. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Begitu kemudian sudah dibersihkan, kemudian lubang-lubang itu ditutupi oleh Abu Bakar supaya tidak ada kesempatan binatang yang ketuk lagi untuk kemudian sampai di dalam. Ada satu lubang yang akhirnya ditutup dengan kakinya Abu Bakar. Ternyata subhanallah, begitu sudah selesai, ya Rasul silakan, ya Rasul. Dan istirahat dalam pangkuan Abu Bakar. Dan kemudian setelah itu kemudian Abu Bakar dientuk itu disengat dan kemudian menahan sakitnya. Kenapa Pak? Khawatir nanti mengganggu istirahatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian saat menahan sakit itulah kemudian neteslah air mata Abu Bakar mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah saat itu adalah pemuda-pemuda kafir Quraisy sing golek ning diwong akhirnya kemudian kemudian mereka sudah berada di sekitar dua sur. Subhanallah, ketika mereka tersebut itu belum naik, tanya kepada penggembala kambing, wahai penggembala kambing, apakah kamu melihat ada orang yang masuk di gua sana? Ya, aku tidak melihatnya. Coba aja kamu ke sana. Coba kalian ke sana. Ke sana, Pak. Akhirnya kemudian naik dan kemudian sampailah di gua. Apa yang luar biasa? Abu Bakar dan Rasulullah itu di dalamnya itu berdoa. Begitu kemudian Abu Bakar melihat pedang yang dibawa oleh para pemuda tersebut dan kemudian kena kilatan matahari kayak semacam ini, itu kemudian Abu Bakar gemetar. Yang ditakutkan oleh Abu Bakar bukan dirinya, tapi siapa? Keselamatan kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Pak. Bukan berpikir keselamatannya, tapi berpikir tentang keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugasnya Asma binti Abu Bakar, mari kita diganti oleh Asma ini. Alhamdulillah, jazakallah. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian mereka datang, apa Pak? Karena itu Abu Bakar itu meredup sedih. Maka kemudian Rasul berkata, "Iryaqulu li sahibi." Ingatlah ketika dia Muhammad berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau engkau sangka kita berdua, maka yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, nek awak dhewe diomongi ngono piye, Pak? Aja bersedih, Allah bersama kita. Iya, makanya berhenti. Begitu diomongi, begitu kemudian langsung menghujam dan kemudian hilang. La yakhsha illallah, tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini Pak hebatnya iman itu di sini. Iman itu kemudian orang yang tadi dalam jadi kuat. Bagaimana Bilal bin Rabah itu kemudian yang tadinya secara matematik tidak mampu untuk ditindih batu yang besar yang panas, tetapi dengan la ilaha illallah yang mengucap dia sanggup untuk menahan. Para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ayat ini diterangkan oleh Haikal di dalam sirah nabawiynya itu, bahwa Allah
turunkan keterangan kepada Nabi dan Allah turunkan bala bantuan bijunudil lam tarauha dengan bala tentara yang mereka tidak melihatnya. Apa bala tentara yang Allah kirim saat itu? Bukan bala tentara yang dikirim oleh Allah kepada Ashabul Kahfi, yaitu anjing berdua, tapi selonjor, bukan. Tetapi yang dikirim itu adalah makhluk Allah yang lemah. Apa itu? Allah perintahkan kepada laba-laba kemudian segera untuk kemudian merajut sarangnya begitu cepat dengan kalimat kun fayakun. Padahal kalau merajut sendiri itu butuh waktu berhari-hari. Tapi kemudian sekejap langsung. Dan kemudian ada yang namanya merpati liata yang kemudian diperintah oleh Allah untuk apa itu? Jadi kayak anggrek begini mulut dua itu. Dan Allah perintahkan ada tanaman yang kemudian cepat menjulai menutupi mulut dua. Itulah bala tentara yang diturunkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau mereka punya makar, Allah punya makar. Tapi Allah itu adalah khairul makirin, sebaik-baik memberikan suatu makar. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian kafir Quraisy itu kemudian naik, Pak. Oh, lah kok ono sarana berapa? Lah kok gak 13? Lah kok kemudian kedaunan itu gak kayak runtuh sama sekali? Lah kok ono merpati yang ada di sana? Oh, berarti ada orang. Kenapa? Mereka berpikir secara logika manusia. Paham ya? Itulah cara Allah. Kata Abu Bakar, andai kata mereka tersebut itu melihat ke bawah telapak kakinya, maka dia akan melihat orang yang dicari di dalam. Subhanallah, itulah cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada sang kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, rahmati wa rahmatullah. Maka ini saya gambarkan huruf ain. Huruf ain itu urutan hijaiyah huruf berapa? Ayo, alif, ba, sekurang lagi alif, lim, a, o, dal, ro, ain itu piro? 18. Surat ke-18 itu surat apa? Nah, itulah karakter ayat kayak kafi. Ayat ini kayak kafi. Artinya di ujungnya itu kecil, di bawahnya itu adalah besar. Mulutnya kecil, tapi di dalamnya luas. Mata kita yang lahir itu kecil, mata batin kita luas, tapi jarang digawe. Mulanya sing kita beli itu adalah ya kocok lima, tapi mata batinnya bulan nggak pernah digunakan itu malah kocok potong. Ya apa kocok potong? Iman. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Loh hilang. Para jamaah sekalian, tentang Abu Bakar. Maka disinilah hancurnya akidah Syiah. Melihat daripada hadis ini. An Ali bin Hashim, An Katsir, An Nawwa, An Jumail bin Umair qala ataitu bana Umar, aku mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fasami'tuhu, lalu kemudian mendengarkannya yaqulu, di mana dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Abi Bakr kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Anta sahibi fil ghar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang ada di dalam gua. Wa sahibi 'alal haud, dan engkau nanti menjadi temanku
pada saat di akhirat di kiamat berada di gua berada di telaga apa itu? Telaga Kautsar. Kamu nanti yang menjadi pemandu di telaga Kautsar. Qala Husain bin Al-Fadl, berkata Husain bin Fadl, man qala sing sapane wong kan ngucap inna Abu Bakr sahabane Abu Bakar lamun sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing sapa wong sing ngucap bahwasanya Abu Bakar itu duduk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafir, maka dia kafir. Kenapa? Diingkari nas Al-Quran, karena dia mengingkari nas Al-Quran dalam surat At-Taubah tadi. Lalu kemudian apa? Wa fi sa'il sahabat, tetapi sebagian sahabat itu berpendapat idan angkara yaqulu mubtadi'an. Wes orang yang mengingkari Abu Bakar adalah orang yang berperilaku bid'ah. La yaqulu kafiran, tidak sampai derajat kafir. Tapi yang jadi masalah orang Syiah, jenengan tahu syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu kemudian apa? Wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ya, wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakr wa Umar. Kemudian wa Aisyah wa Fatimah wa Aisyah wa Hafsah wa finnar. Kami bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, dan kemudian Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah finnar, mereka itu adalah neraka. Ini adalah syahadatnya orang Syiah. Syiah itu syirik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kejam sekali. Kenapa orang Syiah benci kepada Abu Bakar? Ya, karena Abu Bakar dulu ketika dalam masanya yang kemudian memberikan instruksi kepada Umar bin Khattab untuk kemudian menghancurkan Persia. Persia kala itu adalah menyembah kepada api. Di sana ada sesembahan namanya keyakinan namanya Ahura Mazda, Zat Avesta. Nah, itu pelajaran azan pelajaran azan. Lalu kemudian apa? Sehingga kala itu Persia hancur. Lalu kemudian ada daripada perempuan kerajaan yang kemudian menjadi hadiah untuk diberikan kepada Husain. Maka kemudian mereka benci. Kenapa? Hancurnya Persia itu karena instruksi daripada Abu Bakar, dan kemudian yang menjadi komandannya itu adalah Umar bin Khattab. Itu kebencian hingga sekarang ini. Jadi tadinya berangkat dari politik, lalu kemudian kebencian hingga sekarang ini. Syiah. Oleh karena itu Pak Apunten jangan mengatakan Syiah dan sesat itu juga. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan hum laisa minal muslimin, mereka tidak termasuk dari bagian orang Islam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang mulai kita masuk pada hijrah. Apa itu hijrah itu? Hijrah itu apa? Panganan apa? Apa lemper sing di isen nopo terus jenenge hijrah? An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang Islam yang menjaga muslim yang lainnya dari bahaya lisan dan tangannya. Orang Islam yang sesungguhnya. Tapi kemudian orang Islam itu adalah mencaci maki Islam pada Islam. Laisa minal muslim yang sesungguhnya, tidak termasuk orang Islam yang sesungguhnya. KW. Jadi muslim KW. Bu kualitas piro. Lalu kemudian apa?
Dan orang yang hijrah itu apa Pak? Man hajara ma'ahallahu an, yaitu orang yang hijrah dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian, hijrah itu di zaman Nabi itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menuju yang terbaik. Nah sekarang kita ini harus melakukan hijrah supaya kita mengalami suatu kelijenan, yaitu peningkatan nilai diri kita. Apa yang harus kita ubah? Yang pertama, sing mau ngaji gak nyatet, sesuk-sesuk nek ngaji gawa catatan. Halo, siap? Ngapunten, Imam Asy-Syafi'i itu yang ngaji guru-gurunya, di antara lain adalah Syekh Waqi. Beliau itu nggawa buku, nggawa pena. Jadi kalau jenengan ngaji orang nggawa catatan, itu kelasnya sudah di atas Imam Asy-Syafi'i. Apa gak keben awak dhewe ngaji nek dhewe karo Islamnya? Iso-iso saya luwih apa dibanding saya. Loh aku sing temen ini lho sampeyan orang nyatet orang. Ya, berarti jenengan itu khusus saya. Jenengan memiliki daya tangkap yang luar biasa, melebihi Sherlock. Sherlock itu adalah lebih terang dari warna aslinya. Betul ya? Ini ternyata kelas orang sini di atas iman. Nah, saya tanya, mungkin ada orang yang sebagai guru di sini ya? Ada? Ada yang guru bahasa Arab nggak ini? Ada Pak. Dari guru bahasa Arab itu seringkali kemudian saat jam. Hadhihi sa'atun, ini jam. Marun rodo ando tilka sa'atun, iku jam. Marune kemudian hadza Quran, hadza kitabun, hadza daftarun. Pak, hijrah kuno. Orang yang semacam itu tidak akan pernah menjadikan murid cepat menguasai. Sekarang gimana? Kalau dulu ada pendekatan SMK benda, ya kita Quran. Kan bener. Saya tanya Pak, benda nanti yang barang ini iso mlaku dhewe apa mlaku ketika dilapak dhewe? Saya tanya, ini iso munggah dhewe kalau saya munggah terus munggah. Inilah benda itu nggak bisa bergerak sendiri. Artinya adalah sing tadinya ngajar bahasa Arab, jangan lagi melakukan pendekatan dengan kata benda. Terus apa? Harus hijrah dengan apa? Dengan melakukan pendekatan kata kerja dan itu perintah, fi'il amar. Jangan tafadhal udkhul. Ya Ahmad tafadhal udkhul. Ya Ahmad tafadhal ijlis. Ya Ahmad tafadhal qum. Ya Ahmad tafadhal idhab. Begitu Pak. Kemudian ya Ahmad tafadhal udkhul. Na'am, ana adkhul. Ya Ahmad tafadhal ijlis. Nah, ana ajlis. Ya Ahmad tafadhal qum. Na'am, ana aqum. Ya Ahmad tafadhal idhab. Na'am, ana adhab. Ya Ahmad tafadhal irji. Ana arji. Lalu kemudian langsung Pak bisa masuk komunikasi. Wah, ya Ahmad tafadhal udkhul. La, ana la adkhul. Itu adalah pendekatan dengan kata kerja. Begitu juga bahasa Inggris, sampai judet angel Pak kalau kemudian pendekatannya adalah kata benda. This is the door. Ya itu aja. Tapi kemudian kalau kemudian pendekatannya kata kerja,
banyak yang didapat. Coba ahli kemudian yang tafadhal udkhul alal kursi, tafadhal udkhul apa ijlis alal kursi, tafadhal ijlis alal bisam, tafadhal udkhul alal bilal. Jadi itu akan kemudian cepat anak kita memahami kosa bahasa Arab dan kemudian langsung bisa praktek, karena bahasa itu adalah pertama sebagai anak kecil. Anak kecil itu pertama melatih mendengar, betul Pak? Setelah itu anak kecil begitu kerungu, kemudian diroke, melatih kemampuan apa? Amrul isma, melatih kemahiran mendengar. Baru kemudian amharul kalam, melatih kemahiran untuk berucap menirukan. Setelah itu kemudian apa? Amharul qiraah, melatih kemahiran untuk membaca. Baru kemudian amharul kitabah, melatih untuk menulis. Nah, saya tinggal ya, ini salahnya sehingga teko SD di Muhammadiyah sampai SMA nadanya perguruan tinggi dan poso-poso. Kenapa? Sistemnya ini yang salah, yang harus dirubah. Apakah dulu salah? Itu adalah peletakan awal yang kemudian kini harusnya hijrah untuk kemudian kita untuk berubah. Yes, mulai berkembang. Coba, jenengan dulu ngawas Al-Quran itu mulai apa? Alif, ba, ta, mari alif fathah, alif kasrohi, alif domaku, ibu, ba fathah, ba ya fathah, ya roh fathah, roh. Bayar marine dulu mungkin ba doa ya fathah ya roh fathah roh. Para jamaah sekalian, itu kira-kira lama nggak ini sampai kemudian bisa baca Al-Quran? Lama. Bukan berarti dulu sistem Baghdadiyah salah, enggak. Itu kelompok batu pertama itu adalah sudah luar biasa di eranya. Tapi sekarang kita nggak boleh. Maka kemudian muncul metode berikutnya di Indonesia, ada yang namanya Al-Baqi. Ya, orang Lamongan. Guru saya Al-Ustaz Muhadir Sultan Allah Yarham. Saya belajar kepada beliau metodologi cara mengajar. Dan akhirnya kemudian pesan terakhir ketika beliau tersebut itu mau wafat, pesannya bukan ketika sudah wafat, besok. Pesan, ya Mas, tolong disempurnakan Al-Baqi. Ustaz, sudah baik. Tidak ada yang sempurna selagi itu adalah susunan manusia, pasti ada celah. Maka kemudian kami sebagai murid-murid kumpul untuk kemudian membuat yaitu hal yang baru namanya Al-Jadid. Setelah Al-Jadid itu kemudian ada persoalan, lalu kemudian kita bikin yang kemudian tidak menyamai daripada Al-Baqi, muncul Tajuddin. Ini adalah lompatan, harus berani. Orang kalau ingin melejit itu harus berani berbeda. Betul gak? Untuk masyhur, untuk terkenal harus berani berbeda. Khalif itu orang kata orang Arab. Berbeda kamu akan diterima. Orang terkenal itu kuduani sijil. Kata orang Arab itu, ya kencing itu sumber zam-zam, maka kau akan masyhur di dunia. Betul ya? Jadi untuk terkenal itu tidak harus pinter. Mama Gufron, makali terkenal kan? Gak bisa menyolot angkat ya.
kembali. Kita mengajarkan supaya kita tersebut itu senantiasa berubah sebagaimana kita kodrat kita akan dari lemah kemudian menjadi kuat, dari kuat lalu kemudian menjadi lemah. Kita berubah, jangan fisiknya berubah, tapi pola kita harus berubah. Siap untuk berubah yang terbaik? Yang tadinya baca Al-Quran tidak tahu artinya harus hijrah. Yang tadinya sholat dan ngerti artinya harus hijrah. Kalau itu kita lakukan, subhanallah, kita akan melejit nilai kita di hadapan Allah. Seluruh sholat ibadah kita yang kita kerjakan itu nilainya akan tinggi. Kenapa? Karena dibersamai dengan ilmu di dalam. Mudah-mudahan hijrah yang kemudian kita berada tahun hijrah 1446 sekarang ini itu kemudian menjadikan kita melejit sebelum Israel menjemput kita. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.